atas syafaatnya pada malam ini. Insya Allah nanti di yaumil akhir semoga kita termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول حبيبنا لك شفاعات يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعات سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا الله 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 سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد بن النبي
ala alihi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah merayakan dan memperingati daripada lahirnya manusia yang mulia. Al-Imam Bushiri mengatakan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna rupa dan perangainya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau sebagai kekasihnya, dan sungguh keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa ditandingi oleh siapapun, dan keindahannya di dalam sosok beliau tidak terbagi dengan siapapun, kata Al-Imam Bushiri, pengarang Burdah. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir dalam acara ini, dalam acara Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu niat kita adalah mengharapkan agar kita nanti di yaumil akhir bisa diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mengambil keberkahan, dan secara tidak langsung antum semua yang hadir pada acara ini akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam momentum Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita menambah rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumil akhir yang dipertanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita. Ketika nanti di yaumil akhir, di hari akhir, di hari kiamat, ketika seorang hamba banyak orang-orang yang pendosa meminta ampunan kepada Allah, meminta syafaat, dan juga meminta tolong kepada para nabi, kepada pertama yaitu Abul Bashar, yaitu ayahnya daripada seluruh umat manusia, yaitu Nabi Adam. Ketika seorang pendosa meminta tolong kepada beliau, wahai Nabi Adam alaihissalam, wahai Abul Bashar, ayahnya para manusia, bapak daripada seluruh manusia, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Dan ketika ditanyakan lagi kepada nabi-nabi lainnya, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus semuanya sama jawabannya, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Tapi datanglah satu manusia, datanglah satu nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan analaha analaha analaha. Aku, kata Nabi Muhammad, aku yang akan memberikan syafaat kepadamu. Kamu ini milikku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita semua menjadi umatnya beliau, karena dipertanyakan oleh beliau pada saat beliau dicabut nyawanya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, bukan orang-orang yang ada di sekitar situ, tetapi apa yang ditanyakan oleh Nabi? Umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW tahu daripada umat-umatnya walaupun tidak sezaman daripada beliau. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan umatnya, walaupun sekarang kita tidak di zaman sama daripada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Fat'at, dijelaskan orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja dijawab 10 oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama antum disebut di situ, ayahnya antum disebut di situ, keluarganya antum semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang ada di kampung antum, orang-orang ada sekitar antum, tetangga antum menjadi berkah kehidupannya gara-gara cuma satu orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang manusia, tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Di dalam kitab Rawi Simtud Durar yang sering kita baca, sering dikatakan, dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Nabi Muhammad basyarun lakal basyar.
Baginda Nabi Muhammad SAW basyarun lakal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Apakah ada seorang manusia yang ketika lahirnya dalam keadaan bersujud? Apakah ada seorang manusia jika ia tangan beliau menunjuk ke bulan, beliau geserkan sedikit tangan beliau, maka bulan tersebut menjadi terpecah belah menjadi dua, terbelah dan menyatu kembali? Apakah ada manusia seperti ini? Bahkan Nabi pun tidak ada. Inilah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an. Antum sekarang baca, yang antum sekarang baca sampai sekarang antum hafalkan, yang sekarang antum pelajari isinya sebagai petunjuk-petunjuk dalam hidup kita, Al-Qur'an. Itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khusus untuk umatnya. Jikalau anak-anak yang lain pada saat anak-anak lain pada masa kecilnya ini suka bermain dengan teman-temannya, Nabi Muhammad SAW sama. Pada masa kecilnya dikisahkan beliau pernah bermain dengan teman-temannya, teman-teman yang seumuran dengannya. Tapi datang malaikat Jibril. Dan apa? Malaikat Jibril membelah dada beliau. Lalu malaikat Jibril mengambil daripada gumpalan darah, lalu gumpalan darah tersebut dibersihkan dengan air zam-zam, lalu ditaruh di dalam bejana emas dan dikembalikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Masa kecilnya aja udah dibelah. Kalau anak kecil ada nggak kayak begitu? Gak ada. Karena ini Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, dibersihkan. Lalu pada saat itu anak-anak yang di sekitar itu menjadi takut. Lah, ini masih kecil, kenapa ada kejadian seperti ini? Ada Nabi Muhammad SAW dibelah, dan mereka anak-anak kecil ini menganggap ini adalah orang jahat. Malaikat Jibril ini orang jahat, sehingga anak-anak kecil yang melihat kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu lari kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, lalu juga bilang kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang jahat. Kaget Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, dibunuh. Datanglah Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi rasa khawatir yang luar biasa. Dan Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah tahu kalau ini anak kecil ini bukan anak kecil biasa. Maka dibawa kembali kepada pangkuan ibunya. Sayyidina Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah tahu ketika masih kecilnya Nabi Muhammad SAW, beliau ini sudah lain sejak lahirnya. Maka Sayyidina Abdul Muttalib ketika pada saat itu sudah pernah bilang, cucuku yang satu ini adalah yang spesial, istimewa. Sayyidina Abdul Muttalib sudah tahu cucunya ini adalah cucu yang istimewa, seorang nabi, seorang pilihan. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama di dalam acara maulid ini, momentum maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari lagi tentang baginda Nabi Muhammad agar menambah rasa cinta kita. Karena orang yang mencintai daripada orang yang dicintainya pasti akan bersama dengannya insyaallah nanti. Al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Antum cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan bersama dengannya. Amin amin ya rabbal. Pengen bersama dengan Nabi Muhammad, pengen dengan Nabi Muhammad nanti. Tentu semua orang pengen. Siapa yang nggak pengen? Semuanya pasti ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa daripada kitab yang dikarang oleh para ulama, dan itu menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini adalah sebuah penjelasan tentang ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana fisik beliau, dan tentu bukan dalam lukisan, melainkan hanya dijelaskan oleh para ulama. Baginda Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan fisiknya,
di dalam kitab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu dalam kitab Muhammad Rasulullah Al-Insan Al-Kamil. Lalu juga dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam kitab yaitu Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. Lalu juga dikarang juga oleh Al-Hafidh Al-Iraqi yaitu dalam kitab Alfiyah, dalam kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini karangan Al-Hafidh Al-Iraqi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fisiknya beliau yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki ini memiliki kulit yang tebal dan sangatlah halus. Wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kulitnya putih kemerah-merahan. Dagunya beliau tidak lancip. Wajahnya sedikit bundar dan ini mencerminkan, dan ini adalah salah satu wajah tertampan sejagat raya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi baginda Nabi Muhammad SAW memiliki mata yang warnanya hitam pekat. Bulu matanya beliau itu panjang tapi tidak menempel, sehingga mata beliau, ketika seseorang melihat mata beliau, maka seseorang akan mencintai beliau karena keindahannya baginda Nabi Muhammad SAW. Rambutnya beliau ikal, tapi juga tidak melingkar, tidak terlalu melingkar, tidak terlalu keriting, dan tidak lurus kaku. Beliau ini di posisi sedang. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang tingginya beliau. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki badan yang berbidang, dan di pundak-pundaknya beliau terdapat daripada tanda-tanda kenabian. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang bagaimana keseharian beliau. Beliau kalau jalan tidak pernah melihat ke atas, jarang beliau melihat ke atas, beliau lebih banyak menunduk. Ini mencerminkan bahwasanya beliau mencontohkan bahwasanya kita harus selalu rendah hati. Dan beliau tidak sombong. Beliau kalau jalan seringnya itu menunduk ke bawah, jarang melihat ke atas. Jalannya beliau ini cepat dan tegap. Lalu beliau jika ada orang yang memanggil beliau, beliau menoleh dan badannya pun ikut menoleh. Ini adalah salah satu budi pekerti yang baik, contoh bagi kita semua, akhlakul karimah. Di saat ada yang memanggil kita, kita ikuti dengan apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad. Badan kita ikut menoleh. Karena ini adalah salah satu contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah, masih banyak lagi kalau ingin diceritakan tentang bagaimana keindahan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak ulama memberikan ataupun menciptakan daripada syair-syair khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad SAW menambah rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik daraji ya Rasulullah. Ya, untuk santunan yatim fadhal. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' Asyah. Ayo sama-sama ya Rasulullah. ربي فنفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والدرج وعمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله.
kita. Berikan rezeki kita untuk saudara-saudara kita. Ayo panitia, panitia mana panitia? Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, saya tidak bisa panjang lebar. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam acara ini dengan niat yang baik, amalan-amalan kita menjadi amalan yang besar. Kita pulang dari sini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Kita pulang dari sini menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah berkat kita hadir pada acara ini menjadi sebuah bukti bahwasanya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dalam acara ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti insyaallah di yaumil akhir kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dengan bersamanya insyaallah di jannahnya insyaallah, dan insyaallah kita semua bisa memandang wajah mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin min al-fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan saya mudah menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang saleh dan juga selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Alhamdulillah, mengucapkan ribuan banyak terima kasih, yaitu Majitul Hasanah dari Sayyid Alwi
bin Muhaddar As-Segaf yang telah menyampaikan maujidatul hasanahnya. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat dan juga keberkahan untuk kita semua yang hadir. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Sayyid Alwi As-Segaf dan juga Sayyidil Walid Habib Muhaddar As-Segaf Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk acara yang terakhir yaitu talqinul dzikir dan juga ditutup dengan doa. Kita mohonkan kepada Fadilatul Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas al-waqtu ya alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'dzura. Sallu ala Muhammad.